Pemirsa, kita lanjutkan diskusi mengusut sidak Priyo. Ngeri judulnya ini. Pak Priyo, dari mana Pak Priyo tahu bahwa ada yang menggerakkan wartawan untuk memberitakan kasus ini? Mas Karni, kalau saya boleh berbohong, gimana kalau pertanyaannya bukan yang berat-berat begitu? Ini ringan kan? Jadi, dari mana curiganya ya, nilai? itu bisa dirasakan, bisa dibau, bisa dipasukkan hati, bisa dilihat, kasat mata maupun kasat batin dan seterusnya, tetapi ya sudah tentu biarlah itu menjadi bagian tak terpisahkan dari resiko yang harus saya tanggung. Cuman kalau boleh saya memberi pesan kepada Mas Karni dan kepada kita semua, hendaknya tetap kita pegang tata etika, martabat dalam berpolitik apapun. Selama ini saya diajarin oleh leluhur saya, oleh bapak ibu saya, untuk berpolitik secara santun, jangan rabiah, kemudian sering menghina, menyepelekan orang lain, apalagi kemudian memfitnah, karena kata orang tua saya itu bisa datang pada hukum karma. Jadi nak, jangan begitu nak, katanya begitu. Dan itu selalu saya ugemin dari ibunda saya mengenai masalah itu. Tetapi kalau ada orang, satu orang, dua orang, atau sekelompok yang mengatakan begitu, yang menjalankan itu, ya nggak apa-apa. Cuman kalau boleh dianjurkan, ini saatnya semua kita, kalau berkenan, ke depan harus kita tata sebuah politikan yang lebih etis, lebih sehat, saling menghormati meskipun kita kadang-kadang ngeritik karena berbeda pandangan mengenai masalah ini. Baik, kembali ke soal rekaman tadi. Pak Pri mengatakan bahwa itu antara orang lain dan orang lain. Tapi orangnya Pak Pri juga kan di MKGR. Mas Karni, itu dalam definisi orang itu apa? Ya artinya anggota kita. Apakah seperti anggota Jakarta Lawyers Club? Ya. Kalau misalnya Pak Ruhut Sitompul orangnya Pak SBY seperti itu maksudnya? Ya, kan susah. Dalam jadi komando begini, kita maksudnya. Bahwa mereka kita kenal, ya nyatanya mereka aktif di Golkar, aktif di MKGR, satunya lagi di Gema, dan Gema itu kebetulan organisasi berdiri sendiri yang di luar komando saya langsung. Yang di Gema, yang di generasi muda MKGR. Tapi nyatanya mereka memang saya kenal. Ya taruhlah. Pernah nggak membicarakan proyek ini lewat telepon dengan Zulkarnain? Saya pastikan tidak. Saya tidak tahu menau, tidak pernah mendapatkan laporan apapun mengenai masalah itu karena mereka tahu itu bukan bidang saya. Kecuali mereka membicarakan misalnya, mohon maaf, alat-alat pertahanan atau alutsista, ini kebetulan ada Komisi 1, Pak Yoris Lewai, tokoh di sana. Itu masih masuk akal karena saya sering menaikkan sebuah maklumat yang besar sekali karena keputusan komisi maupun badan anggaran yang berkaitan dengan masalah itu. Tapi masalah Kementerian Agama, saya sama sekali tidak tahu. Menduga tidak, atau dilaporin? Tidak, saya pastikan tidak. Karena wakil ketua DPR dilaporin atau sebagai ketua MKGR dilaporin? Mas Karni, tidak. Saya ulangin, tidak. Baik, sekarang kita pindah ke Wamenkumham, Denny Indrayana. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam. Bung Denny, saya udah interogasi Pak Priyo. Menurut dia sesuai prosedur. Dia kunjungan kekeluargaan, artinya silaturahmi lah kepada semua orang Golkar yang ada di situ. Dan pada jam besok. Gimana tanggapan Bung Denny? Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak di lokasi pada saat itu, Bung Karni. Jadi saya menyampaikan apa yang dilaporkan saja oleh Kalapas Sukamiskin, Bapak Giri kepada saya. Jadi apa yang saya share, saya bagi kepada pemirsa pada malam hari ini adalah memang keterangan yang saya dengar, bukan yang saya lihat langsung ya.
Dan minta maaf kalau misalnya nanti ada beberapa detail yang mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Priyo, karena saya sendiri memang tidak di sana. Pertama, pada hari Sabtu siang itu memang Kalapas Sukamiskin menyampaikan kepada saya ada tokoh politik yang ingin berkunjung. Saya sampaikan siapa? Pak Priyo, Pak, Wakil Ketua DPR. Baik, untuk maksud apa? Mau ketemu dengan FAT, Pak, begitu. Saya bilang, saya nggak terlalu paham ini FAT ini siapa, jadi saya katakan saja, silahkan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada saja, tidak ada perlakuan yang berbeda, tegakkan SOP, Standard Operating Procedures, dalam kunjungan, dalam besuk. Dan saya tegaskan juga memang jangan diberi ruangan khusus, ada ruang kunjungan ya di situ saja, supaya kemudian sama dengan pengunjung-pengunjung yang lain. Saya permisi kepada Pak Priyo karena ya memang seperti itulah aturan besuk yang kami terapkan di semua lapas rutan, untuk menghindari ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, pertemuan di ruang besuk sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Priyo. Itu yang saya dilaporkan oleh Pak Giri, dan itu yang kemudian kami komunikasikan, Pak Karni. Apa ada pelanggaran SOP, misalnya lewat waktu atau melebihi yang diizinkan? Sebenarnya sedikit ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Priyo juga. Memang Pak Giri mengatakan tadi sebenarnya agak lewat waktu, Pak, saya mohon izin. Tidak ada yang berani menegur karena ini bagaimanapun adalah Wakil Ketua DPR. Tapi akhirnya saya sendiri yang menyampaikan kepada Pak Priyo, Pak, ini sudah lewat dari jamnya. Dan Pak Priyo mengatakan, oh iya maaf, saya segera meninggalkan tempat. Kira-kira begitulah. Jadi kalaupun itu ada penyimpangan seperti kata Pak Menteri, ya masih dalam batas yang kami bisa terima, toleransi. Pak Priyo sendiri pada saat diingatkan juga tidak keberatan untuk segera meninggalkan Lapas Sukamiskin. Bu Dedi mengingatkan Pak Priyo itu lewat telepon atau lewat SMS atau? Oh bukan saya, Pak Karni. Yang menyampaikan bahwa jam besuk sudah selesai itu Pak Giri. Pak Giri sendiri. Dan dia menyampaikan, ya Pak Giri Kalapas Sukamiskin, dan dia kemudian menyampaikan ke saya setelah Pak Priyo-nya meninggalkan tempat. Jadi beliau katakan, Pak, tadi Pak Priyo sudah selesai melakukan kunjungan, agak lewat sedikit, saya sempat menegur karena kurang nyaman, sudah lewat waktu, kira-kira begitu. Jadi setelah proses selesai. Apa SOP-nya kalau ada tamu penting atau apa, itu harus lapor ke Wakil Menkumham? Oh tidak. Tetapi begini, bahwa saya dengan Pak Menteri, dengan Dirjen Pemasyarakatan, dengan kalapas-kalapas kami selalu berkoordinasi, itu saya pikir wajar. Apalagi terkait dengan Sukamiskin, yang memang sekarang sedang menjadi kebijakan kami untuk agar pengawasannya lebih mudah, napi-napi korupsi ditempatkan di Sukamiskin. Salah satu yang kami sampaikan kepada Kalapas adalah jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi, jangan sungkan-sungkan untuk menjalin komunikasi. Jadi apa yang dilakukan Pak Giri adalah wajar saja untuk menyampaikan hal-hal yang menurut beliau mungkin penting untuk kami ketahui. Saya juga kemudian melaporkan hal yang sama kepada Menteri, Pak Amir Samsudin. Jadi kami menjaga koordinasi, menjaga komunikasi semacam itu. Jadi artinya apa yang terjadi itu sebetulnya masih dalam batas-batas toleransi menurut Pak Dedi? Kalau besuknya, jamnya itu sebenarnya tidak terlalu kami persoalkan. Mungkin yang dari tadi saya dengar dipertanyakan kepada Pak Priyo adalah apakah bertemu PAT dan lain-lain, itu silakan dinilai saja. Kalau dari sisi kami, memang beliau pada saat datang, Kalapas mengatakan ingin ketemu FAT, kemudian di ruang besuk yang terbuka itu akhirnya bergabung memang beberapa napi korupsi yang lain seperti yang disampaikan tadi.
Jadi dari sisi itu sih kunjungan besuk dari Wakil Ketua DPR adalah hal yang tidak terlalu persoalan sebenarnya. Tetapi orang mungkin menyoal kenapa tadi ketemu Fat, dan saya tidak ingin masuk menilai hal itu. Apa benar Bung Denny perintahkan Kalapas ngambil fotonya Pak Priyo ketika mau keluar? Tidak. Jadi beliau kemudian meminta agar minta izin untuk memberikan laporan kepada saya. Ya. Dan foto yang diambil kemudian disampaikan kepada kami. Jadi Pak, ini fotonya tadi kunjungannya begini-begini. Jadi bentuk laporan dari Kalapas kepada saya. Oh, bukan atas perintah. Enggak, ngapain? Baik, terima kasih sementara Bung Denny. Kalau ada lagi nanti saya kasih kabar Bung Denny. Ada tanggapan dari Pak Pri? Terima kasih Mas Denny, beliau adik kelas saya di Gajah Mada, sama-sama aktivis. Adik kelasnya selisih 10 tahun? Enggak, 2-3 tahun. Oke. Tapi saya senang dia sudah profesor. Saya kira, saya terima kasih Anda juga menyampaikan bahwa sesungguhnya kunjungan saya adalah kunjungan yang sah. Ya tidak, meskipun saya wakil ketua DPR, saya tidak minta diistimewakan apapun. Meskipun Mas Kardi, kalau saya memanggil jabatan itu mestinya saya diperbolehkan juga mengadakan sidak subuh-subuh, ngedor-ngedor dan seterusnya, misalnya boleh saya. Maksudnya boleh seperti Denny juga? Saya nggak memberi contoh siapapun, misalnya siapa saja misalnya ya. Tetapi itu tidak kami lakukan karena saya tahu di situ saya sebagai warga biasa yang kebetulan wakil ketua DPR, saya tersentuh nilai kemanusiaan, Hari Pancasila, pidatonya Bu Mega saya dengar, kemudian saya tiba-tiba belok ke sana, saya nelfon dan kunjungan. Saya bersyukur alhamdulillah ada klarifikasi dari Menteri Hukum dan HAM Pak Amir Samsudin maupun dari Dr. Denny Indrayana, sahabat saya wakil menteri, bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan. Yang mungkin yang kaget saya satu, itu fotonya harus beredar di depan umum. Saya sebenarnya mestinya harus diberitahu itu. Itu agak bersifat privacy, tapi kenapa bisa beredar? Tapi nggak apa-apa, saya berfoto bersama dengan Pak Hadi Sabarno, mantan Menteri Dalam Negeri, mantan Wakil Ketua DPR RI juga. Itu kemudian, foto yang ada di koran itu foto yang diambil udah menjelang pulang oleh Kalapas? Iya, saya memang minta mereka memfoto. Ya untuk dokumen nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi mestinya kalau diizinkan mestinya jangan disebarkan untuk publik karena ini adalah bersifat privasi. Bukan hanya bersifat privasi. Iya, undang-undang hak cipta itu. Saya sebenarnya agak keberatan kenapa itu diewer-ewer kemudian dipasang di foto di sana kemari. Pertanyaan saya, apakah saya boleh protes? Bukan protes lagi, ngadu ke polisi juga boleh. Ya jangan, Mas. Itu Denny Indrayana itu kawan saya apapun. Jadi ke depan mestinya jangan begitu, karena saya kemarin agak grogi juga, loh fotonya kok. Ya tapi kenapa kok langsung Denny itu yang dituduh? Bisa saja bukan, ya. Saya nggak bisa aja Kalapas. Iya, atau siapapun juga yang ngambil foto saya, atau siapapun juga mestinya kalau ke situ saya diberitahu. Itu saya sebenarnya agak kurang nyaman sekali, tetapi karena ini sudah terlanjur kejadian, ya udahlah, biarlah saya telan meskipun itu pahit. Ternyata fotonya beredar di mana-mana, tapi nggak apa-apa, kan sebelah kanan saya ada Pak Hadi Sabarno, ada Pak Edi Widiono, ada Pak Agus Rin. Ada wartawan nggak ketika keluar itu? Oh, ketika wartawan, ini yang saya kaget. Saya sebenarnya silakan aja deh wartawan, tapi begitu saya keluar dari pintu tak sangka-sangka tiba-tiba jebret-jebret gitu. Ya, ada sekitar 5-6 orang. Saya tidak tahu, kemudian saya langsung diberondong, loh kalian tahu dari mana, saya katakan gitu. Dari mana katanya? Ya, senyum-senyum aja mereka. Senyum-senyum. Ya, akhirnya saya jawab, kan saya biasanya wartawan teman-teman kita ya ramah, dan saya tepuk-tepuk, silakan apa pertanyaan, dan seterusnya saya jawab dengan apa adanya. Tapi yang saya terperanjat adalah banyak dari pernyataan-pernyataan saya sedemikian rupa sehingga terpotong-potong menjadi semacam mozaik yang seolah-olah lulu ini kok hanya ketemu khusus dengan ini. Kok Pak Priyo seperti memaksa,
Ya Robi, saya tidak pernah, saya tahu diri saya harus bersikap santun di sini. Meskipun saya punya kewenangan, saya tidak gunakan itu, karena saya tahu saat itu saya menggunakan jaket sampai pakai jin, dan seterusnya saya betul-betul ke sana. Dan betul-betul manusiawi, saya ketemu dengan Bang Samsul Arifin, abang saya, masa nggak boleh? Mantan Gubernur Sumatera Utara. Kemudian saya ketemu dengan tokoh-tokoh lain yang ini Hari Pancasila atas nama kemanusiaan. Mohon itu juga dimafhumin. Dalam konteks ini, tapi saya berterima kasih Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Hukum dan HAM, memberi klarifikasi dan pernyataan tegas kalau sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Saya berterima kasih. Meskipun khusus mengenai foto, saya tidak nyaman, saya sebenarnya keberatan, tapi karena ini sudah terlanjur terjadi, ya bagaimana? Maksud saya akan marah kepada siapa? Kepada Gusti Allah saya mengadu, iya sudah. Tapi kepada orang-orang bagaimana? Kan nggak ada tempat saya untuk marah untuk itu. Tidak nyaman. Biarlah itu menjadi bagian dari nasib yang harus saya terima pada hari-hari 3 belakangan ini. Kita rehat sejenak pemirsa.